Saya nggak ngomong bohong ini ya. Ini Iya. emang pengalaman pribadi. Saya mulai dari 2 potong baju. 2 potong baju itu dari hasil uangnya sama keuntungannya saya nggak pakai. Ada yang beli lagi, nambah lagi 4, dari situ lagi saya kembangin lagi. Putar. Muter terus. Halo Sobat Bang Alek, jumpa lagi dalam Bincang UMKM Bakpao Bang Alek. Bang Alek mau berbagi cerita. Sobat Bang Alek memulai usaha dari 2 potong baju loh. Yuk kita simak kisahnya. Wah, Bang. Cakep-cakep ini. Ya pasti cakep dong. Iya. Wah, boleh juga nih. Jadi penasaran nih. Ngobrol dulu yuk. Boleh. Cing. Aduh. Aduh, Kang Awe seneng banget nih ngeliat bagus-bagus nih. Keren-keren. Ini karena kita duduknya udah agak jauhan. Saya buka masker ya. Oke. Jauh ini, 2 meter jaraknya. 2 meter. Jadi halo, semangat pagi Sobat Bang Alek, Sobat Bakpao Tembem. Hari ini Bang Alek mau ngobrol-ngobrol sama temennya Bang Alek, namanya Kang Awe. Halo. Jadi Kang Awe ini temennya Bang Alek, sama-sama jualan di jalan nih. Nah, Kang Awe ini udah lebih senior. Lebih senior ya, Kang? Nah, lebih senior jualannya. Nah, Sobat Bakpao Bang Alek, mestinya di acara biasanya sobatnya Bang Alek nyobain bakpao dulu. Tapi berhubung sekarang puasa, nanti ya nyobanya ya pas buka puasa. Udah nggak sabar nih nunggu bapaknya Bang Alek. Nah, itu. Nah, Mantep pasti. iya. Dia langganan juga. Pokoknya udah nggak ada duanya deh bapak Bang Alek. Iya. Nah, gini Kang Awe, Sobat Bang Alek itu yang nonton di sini mestinya pengen tahu juga nih. Yang saya tahu, Kang Awe itu sarjana loh. Sarjana loh. Beliau sarjana, tapi berani turun ke jalan. Bang Alek juga belajarnya dari sini. Turun ke jalan karena kita sama-sama mulai usaha setelah pandemi ya. Pandemi. Bang Alek mulai usaha saat pandemi, Kang Awe malah lebih duluan. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya, gimana sih kiat-kiat untuk mulai usaha buat kita-kita. Nah, gini Kang Awe, saya mau tanya nih, gimana ceritanya Kang Awe bisa jualan ini? Ya sebenarnya dulu awalnya karena hobi ya. Hobinya itu emang saya dulu di olahraga. Hobi saya kan dulu memang olahraga. Saya hobi banget di olahraga, mau itu di sepak bola, mau di lari. Pokoknya hampir semua olahraga saya suka lah. Iya. Suka. Sepeda juga. Sepeda apalagi. Sepeda apalagi tuh. Sering downhill kan. Iya. Sering cross country juga. Iya. Dan dari situ banyak kan teman-teman juga yang pakai baju-baju sport, barang-barang olahraga gitu kan, outdoor. Makanya saya ada coba-coba deh waktu itu bawa berapa piece gitu kan. Jualan di? Tawarin ke teman-teman dulu awalnya. Oh, kondisi masih kerja nih. Masih kerja, itu saya udah mulain itu di tahun 2012. 2012 udah mulai. 2012 saya udah mulai. Terus 2012. Sambil hobi, sambil iseng-iseng jualin, bawa berapa piece, tawarin ke temen, ternyata animonya bagus. Dari kawan-kawan bagus. Kemudian nyebar ya, akhirnya terus berkembang. Tapi tetap waktu itu masih jadi sambilan. Karena masih kerja. Di supermarket ya waktu itu ya. Waktu itu di retail ya. Retail. Nah, saya sambil kerja itu ya setiap waktunya berkembang terus. Jadi dapat gaji. Gaji juga ya, sambilan juga oke. Bahkan kalau boleh dibilang, kalau boleh jujur gitu ya pendapatannya itu malah melebihi gaji. Oh, melebihi gaji. Iya. Setelah berkembang terus ini malah melebihi gaji, makanya di situ ya terus eksis sampai terakhir itu ya sampai dengan sekarang ini ketemu sama pandemi.
Oh. Tahun 2019 itu ya hampir semua usaha agak mulai goyang lah. Ya, ya, Hampir semua ya. usaha mulai goyang, apalagi yang sektor-sektor barang-barang impor kan. Ya, ya. Karena saya ini kebanyakan barang-barang impor, makanya komoditinya juga barang-barangnya dari luar, ya itu agak terkendala di situ di barang-barang luar. Pasti berubah nih. Iya. Pasti berubah. Aduh. Halo Sobat Bang Alek, ketemu lagi sore ini sama Kang Awe. Sobat Bang Alek sesama UKM. Maaf nih, posisi kita berubah. Tiba-tiba gerimis. Jadi terpaksa di bawah pohon gitu. Nah, sekarang Bang Alek mau ngajak Sobat Bang Alek kita berbagi cerita tentang memulai usaha UMKM, usaha kecil dan menengah. Jadi gimana sih mau mulai usaha? Jalanin aja dulu dan pintu-pintu akan terbuka. Jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Awe. Jadi lanjutin tadi, sudah memasuki masa pandemi nih. Iya. Nah, gimana Kang? Ya, awalnya dulu saya setelah di 2012 saya juga mengembanginya lewat online ya. Ya, Karena kan masif sekali tuh. ya. Jualan-jualan online itu lagi bagus-bagusnya gencar. Lewat apa tuh online-nya? Lewat marketplace. Marketplace itu semisal Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu gencar di situ, dan memang alhamdulillahnya di situ penjualan bagus ya. Dengan adanya marketplace itu membantu lah, membantu kita usaha UMKM juga terbantu di situ. Nah, sampai dengan kemarin memasuki pandemi ya udah semuanya di luar kendali lah kalau kita Bulan-bulan bilang. Maret ya. Bulan-bulan Maret lah, betul, bulan-bulan Semua Maret. turun, orang Semua nggak, orang nahan duit semua. down. Orang nahan duit. Bukan hanya nahan duit, juga karena faktor ekonomi dan mungkin pasokan yang jadi hambatan. Jadi hambatan ya. Dan di situ saya sebelumnya belum pernah saya turun ke jalan itu, jualan di pinggir jalan itu belum pernah saya. Ya. Nah, semenjak dari situ penjualan terus merosot ya. Kayaknya ini harus bikin inovasi lain yang inovatif nih, Inovasi. yang perlu kita jalani, kita kembangin. Gimana caranya bisa survive gitu kan. Ya. Akhirnya cobalah kita jemput bola nih. Kita jualan di pinggir jalan. Jemput bola ya. Karena kenapa harus opsinya tuh pinggir jalan ya? Satu, kita ngurangin kos. Nah, ngurangin kos satu. Kos untuk kita sewa tempat, sewa ruko. Ya kebayang lah di masa-masa seperti kemarin itu, masa-masa sulit ekonomi, kita harus ngurangin kos buat sewa ruko, sewa tempat itu udah lumayan. Iya. Makanya ya kenapa kita di pinggir jalan, salah satunya itu ngurangin kos. Yang kedua, orang akan berasumsinya ini harga akan lebih murah. Iya. Ya, lebih cenderung masuk ke dompet lah gitu ya. Ya. Bisa Lebih terjangkau gitu ya? lebih terjangkau gitu buat semua kalangan. Nah, jadinya ya alhamdulillah sih bisa survive sampai sekarang dari pas kemarin pandemi. Nah, setelah itu juga saya kan akhirnya memutuskan untuk resign. Ya. Nah, ya termasuk PHK juga lah ya sebenarnya, karena salah satunya dari efek pandemi juga. Akhirnya ya udah keluar dari kerjaan ya lebih fokus ke usaha. Tapi dapat pesangon ya. Pesangon dapet. Alhamdulillah, Alhamdulillahnya dapet itu buat pesangon. bantu ngembangin usaha juga. Buat bantu kembangin usaha. Kembangin usaha. Jadi Sobat Bang Alek, jangan khawatir kalau misalnya PHK atau kita terpaksa berhenti dari kerjaan. Yang penting kita mulai usaha dan pintu-pintu akan mulai terbuka Rezekinya ya. luas kok. Rezeki luas. Anggapnya seperti ini, kalau kita di luar itu seperti kita di lautan. Nah, menarik nih. Lautan itu kan hamparannya luas. Iya. Ikan itu ada di mana-mana. Ikan itu ada di mana-mana. Kita bisa tangkap di mana-mana itu ikan. Nah. Kalau kita hanya di in the box, ya anggapnya kita cuma punya empang yang sekecil itu, ya kita cuma dapat ikannya di situ. Nah, Ya itu analoginya seperti itu. benar. Jadi Analoginya. jadi yang penting kita harus berusaha ya. Betul. Yakin. Yakin, Yang penting kita yakin, berusaha dan banyak berdoa. berdoa. Itu intinya sih. Nah, sekarang buat kira-kira Kang Awe mau kasih tips apa nih? Tips apa buat teman-teman kita yang masih karyawan atau yang baru PHK tak punya duit nih,
kira-kira memulainya gimana? Tadi jargonnya Bang Alek mantep banget tuh. Mulai aja dulu. Ah. Karena memang satu bisnis itu harus dimulai dulu. Nah, Konsekuensi pasti ada. Karena satu bisnis yang kita belum pernah nyemplung di situ, ya konsekuensi pasti ada. Jadi kalau sekarang teman-teman yang masih kerja, ya bersyukur masih kerja gitu, masih punya penghasilan, harus siap dari sekarang karena ke depan kita nggak tahu Ya. seperti apa. Mulailah dari punya usaha-usaha kecil-kecilan, ya. punya yang awalnya sambilan, iseng-iseng. Nah nanti itu akan, saya yakin itu nanti akan jadi yang jadi main, yang jadi utama Ya. di kemudian hari. Karena yang nama kita posisi karyawan itu nggak selalu kita berada di perusahaan itu. Betul. Berapa lama sih kita usia produktif? Ya. Ada Nah, juga masa pensiun ya. Masa pensiun dan mungkin kondisi-kondisi yang lain yang kita di luar prediksi kita itu Iya. harus kita siap. Benar. Nah jadi ketika kita memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kita udah siap. Betul. Kalaupun teman-teman sekarang yang udah punya kena PHK, punya uang pesangon, jangan kelamaan disimpan. Bener. Nanti yang ada digerogotin sama Ya, pajak kalau bank. disimpan nanti ujung-ujungnya lama-lama habis buat harian, Iya. buat biaya-biaya lain. Lebih baik diputarkan. Kira-kira apa yang jadi peluang usaha? Kalau saya sih saraninnya yang sesuai dengan hati aja. Kang Awe hobinya olahraga Ya, outdoor. dengan hati aja. Kalau kita hati, insya Allah jalanin juga senang. Nah, Cuan juga dapat. cuan dapat, hati senang, cuan dapat. Siapa sih yang nggak senang? Bener. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus ingat kata Kang Awe, mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Misalnya nih, dulu kaos impor itu dapetnya dari mana nih? Waktu kerja tuh. Zaman saya dulu impor tuh sama saya dapat browsing nyari, ya kan. Akhirnya dapat dari supplier ini kita ambil. Dulu saya inget banget ya, saya kan masih karyawan. Saya beli itu dari hasil nyisihin gaji saya. Itu cuman kebeli 2 potong baju. Itu awalnya. Mulai dari 2 potong baju. 2 potong baju. Saya nggak ngomong bohong ini ya. Ini Iya. emang pengalaman pribadi. Saya mulai dari 2 potong baju. 2 potong baju itu dari hasil uangnya sama keuntungannya saya nggak pakai. Ada yang beli lagi, nambah lagi 4 dari situ lagi saya kembangin lagi. Muter. Muter terus. Ingat saya sampai pernah ngelang duit temen gara-gara saya ada orderan banyak. Saya nggak punya duit. Iya. Akhirnya saya pinjam dulu deh tabungannya. Satu hari saya balikin. Iya, satu hari saya ketika uang itu barang itu saya kasih customer bayar ke saya balikin lagi ke teman. Tapi dapat untung. Tapi dapat untung. Nah, gitu sobat Bang Alek. Jadi Gitu. yang penting kalau mau usaha mulai aja dulu. Benar. Pintu-pintu akan terbuka. Pintu akan terbuka, Mulai dari yang insyaallah. kecil. Kalau perlu sisihkan uang jajan. Benar. Bagi yang rokok ditahan dulu rokoknya. Biasanya beli 2 bungkus, Satu bungkus. 1 bungkus aja. Atau 2 batang. Nah, yang biasa beli 2 batang, sebatang aja gitu ya. Duitnya ditabung buat modal gitu ya. Jadi kalau testimoninya Bang Alek nih, kemarin Bang Alek beli tuh kaos sama celana, harganya murah, terjangkau, di bawah cepek. Dipakainya enak, buat olahraga jogging enak. Itu impor kan? Itu impor. Tapi enak dipakai gitu ya. Jadi buat sobat Bang Alek, jangan lupa kalau mau usaha jalanin aja dulu, pintu-pintu akan terbuka. Dan juga simak bincang UMKM Bang Alek tiap hari Senin. Nanti kita berbagi tip dan trik dalam memulai usaha. Oke, Kang Awe, terima kasih ya. Terima kasih Bang Alek. Sukses terus, sampai ketemu lagi minggu depan.